Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan memulai acara kita. Susunan acara seperti kita lihat tertera di dalam layar monitor. Ucapan selamat datang, kali ini sedang saya lakukan. Kemudian laporan Ketua PDO Adriela, dilanjutkan dengan kegiatan foto kegiatan Baksos, dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Naida dari DWP Pusat, kemudian ada foto bersama, dilanjutkan dengan ibadah dan ramah tamah. Silakan akan dilanjutkan oleh Ibu Fani. Kita akan segera memulai acara ini. Selamat pagi waktu Indonesia bagian Barat dan selamat siang waktu Indonesia bagian Timur kepada ibu-ibu dan bapak yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom bagi kita semua. Kiranya kita dalam keadaan baik dan sehat. Puji Tuhan, setelah ibadah kita terakhir bulan April yang lalu, ibadah Paskah PDO Adriela dan Wanita Persatuan yang kita adakan dari Gedung Del Kuningan Jakarta, hari ini kita bisa kembali bertemu, bersekutu dalam ibadah syukur, khususnya merayakan 77 tahun kemerdekaan Indonesia. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ibadah hari ini mengambil tema peran perempuan dalam kemerdekaan. Dan kita luar biasa diberi kesempatan untuk mendengarkan renungan firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak Pendeta Dr. Stefri MTH MPD. Sedikit biografi singkat beliau adalah sebagai berikut. Saat ini menjabat sebagai Ketua Sinode Gereja Misi Kristus Sedunia atau GMKS, Ketua Yayasan Teologia Insani Indonesia, Sekretaris Umum Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia, dan beliau juga dosen tetap Sekolah Tinggi Teologia Reform Injil Internasional. Dan tentunya sebagai seorang ayah dari 3 orang anak dan seorang suami dari seorang istri. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Pendeta meluangkan waktu di tengah kesibukan yang luar biasa untuk beribadah bersama dengan PDO Adriela. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat PLT Sekjen dan Wanita Persatuan Pusat, Ibu Naida Rakmasari Yuda, beserta pengurus Dharma Wanita Persatuan Pusat. Selamat datang kepada yang kami cintai, Ibu Diaroni Sompi, Ketua PDO Adriela, dan tentunya para pengurus dan anggota PDO Adriela dan Wanita Persatuan di Jakarta dan sekitarnya, juga yang berada di daerah yang saat ini bergabung. Selamat datang dalam ibadah syukur 77 tahun kemerdekaan Indonesia. Ibu dan Bapak sekalian, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua, susunan acara kita sekali lagi kami bacakan. Kita akan mendengarkan kata sambutan, kemudian ibadah syukur, dilanjutkan dengan foto bersama sesi 1, lalu kita akan mendengarkan dan menyaksikan persembahan pujian dari Adriela Choir. Kita melanjutkan dengan foto bersama lagi sesi 2, dan mengakhirinya dengan games, door prize, dan ramah tamah. Dan kita akan menutup acara ini. Demikian tadi susunan acara kita hari ini. Baiklah Ibu Bapak, kita akan memulai acara kita dengan mendengarkan laporan Ketua PDO Adriela kepada Ibu Diaroni Sompi. Kami persilakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Yang terhormat, Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan yang kali ini diwakili oleh Ibu Naida Yuda selaku PLT Sekjen Dharma Wanita Persatuan Pusat, beserta pengurus Dharma Wanita Persatuan Pusat. Yang kami hormati, Bapak Pendeta Dr. Stefri Indra Lumintang, Master Teologia, selaku pelayan firman pada siang hari ini. Yang kami kasihi, ibu-ibu anggota Persekutuan Doa Oikumene Adriela dari seluruh Dharma Wanita Persatuan Kementerian dan instansi pemerintah pusat, yang baik yang berada di Jawa maupun di luar Jawa atau Indonesia bagian timur. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang kami hormati,
Pertama-tama tentu marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat, sehingga bisa bertemu kembali dalam ibadah rutin yang kita lakukan setiap 3 bulan sekali. Selanjutnya izinkan pada kesempatan ini kami melaporkan khususnya kepada Ibu Sekjen Dharma Wanita Persatuan Pusat beberapa hal sebagai berikut. Ibadah kali ini merupakan ibadah pengucapan syukur atas kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun. Adapun tema yang kami pakai untuk ibadah kali ini terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Galatia, pasal 5 ayat 1 yang berbunyi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dengan mengambil judul atau subtema peran perempuan dalam kemerdekaan. Sedangkan pelayan firman pada hari ini adalah Pendeta Dr. Stefri Indra Lumintang, Master Teologia, yang sehari-hari bertugas sebagai dosen di Sekolah Tinggi Teologia Reformed Injili Internasional atau STTRII. Kami laporkan pula bahwa sebagai wujud kepedulian kami terhadap sesama, kami telah melakukan kegiatan bakti sosial sebagai berikut. Pada tanggal 7 Juli 2022, telah melaksanakan kunjungan kasih kepada Ibu Erni Guntarti Cahyokumolo yang sedang berduka karena kepulangan suami terkasih, yaitu Bapak Cahyokumolo Sarjana Hukum, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau dikenal dengan singkatan Menpan-RB. Kedua, pada tanggal 19 Agustus 2022, telah memberikan kunjungan kasih kepada Ibu Yvonne Noya Sahetapi, anggota PDO Adriela yang sedang menjalani kemoterapi karena beliau terkena sakit kanker usus. Berikutnya, pada kesempatan ini izinkan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Naida Yuda selaku Sekjen DWP yang telah berkenan hadir mewakili Ibu Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan untuk memberikan perhatian dan bimbingan terhadap kegiatan Persekutuan Doa Oikumene Adriela. Selanjutnya, nanti setelah laporan kami seluruh anggota Adriela siap untuk mendengarkan arahan dari Ibu. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Stefri Indra Lumintang, Master Teologia, yang di tengah kesibukan beliau yang begitu padat, masih berkenan memberikan pelayanannya kepada Persekutuan Doa Oikumene Adriela. Terima kasih banyak Bapak, kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Berikutnya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus Persekutuan Doa Oikumene Adriela dan tim multimedia yang sudah membantu sehingga kegiatan ibadah ini dapat terlaksana dengan baik. Terakhir, kepada seluruh anggota Persekutuan Doa Oikumene Adriela yang telah hadir dalam ibadah kali ini. Selanjutnya marilah kita ikuti ibadah pengucapan syukur ini dengan penuh hikmat. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberkati dan menguatkan kita semua menghadapi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Amin. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan ibadah kali ini. Sekian dan terima kasih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Merdeka! Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
Terima kasih kepada Ibu Diah Rodi Sompi yang telah menyampaikan laporan, dan Ibu-Ibu dan Bapak sekalian telah kita saksikan tadi bakti sosial kali ini berupa kunjungan kasih, kiranya menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selanjutnya kami mengundang PLT Sekjen Dharma Wanita Persatuan Pusat yang terhormat Ibu Naida Yuda untuk menyampaikan kata sambutan. Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Penasihat Persekutuan Doa Oikumene Adriela, Ibu Devi Luhut Panjaitan atau yang mewakili, Ketua Persekutuan Doa Adriela, Ibu Diah Roni Sompi, beserta jajaran pengurus dan anggota Persekutuan Doa Adriela di seluruh Indonesia. Pendeta Dr. Stefri Indra Lumintang, Master Teologi sebagai pelayan firman pada acara ibadah syukur 77 tahun kemerdekaan Indonesia pada hari ini. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, umat Kristiani yang saya kasihi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya kita semua dapat hadir bersilaturahim dan berkumpul bersama dalam acara ibadah syukur 77 tahun kemerdekaan Indonesia yang diadakan baik secara luring maupun daring. Sebelumnya, izinkan saya, Naida Yuda Mediawan, mewakili Ibu Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan, Ibu Erni Cahyokumolo. Juga saya mungkin ditemani Ibu Tensi Triantoro dari DWP Pusat, yang beliau juga dari DWP Kemenlu. Ibu Erni Cahyokumolo yang berhalangan hadir dan beliau menyampaikan salam hangat dan salam sehat serta salam dari seluruh pengurus DWP Pusat kepada penasihat, ketua, pengurus, dan anggota Persekutuan Doa Oikumene Adriela dan hadirin sekalian. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2022 menjadi perayaan yang semakin spesial karena bersamaan dengan momentum presidensi Indonesia pada KTT G20. Pemerintah telah menetapkan tema Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia, yakni Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Tema ini merefleksikan tekad dan daya juang pantang menyerah bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan, pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat untuk mengisi kemerdekaan demi kemajuan bangsa. Dan penyelenggaraan upacara peringatan detik-detik proklamasi dan upacara penurunan bendera pada tahun 2020 kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya, karena digelar lebih semarak secara offline dan online dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan tamu undangan yang terbatas. Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati, sebagai warga negara, kita menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai peringatan kemenangan bangsa kita dalam perjuangan membebaskan diri melawan kuasa penjajahan bangsa lain. Sebagai umatnya, kita menyambut peristiwa proklamasi kemerdekaan ini sebagai anugerah Tuhan bagi bangsa kita. Bersama dengan umat sebangsa, marilah kita menyambut anugerah Tuhan ini dengan bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan berikan, yaitu kemerdekaan dari kekuasaan dan penindasan penjajah. Sebab sesungguhnya Tuhan yang membebaskan yang tidak menghendaki adanya penjajahan terhadap sesama manusia. Bapak, Ibu, serta hadirin yang saya hormati dan sayangi, dalam perjalanan panjang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, tidak terlepas dari peran penting perempuan-perempuan Indonesia yang berjuang mempersembahkan jiwa dan raganya, baik di garis depan maupun garis belakang pertempuran. Kaum perempuan Indonesia mempunyai peran dalam merebut kemerdekaan untuk mewujudkan negara yang bersatu, aman, tentram, dan damai. Untuk menggali makna merdeka bagi perempuan,
bahwa di samping terpenuhinya hak dasar perempuan sebagai manusia, merdeka bagi perempuan juga berarti posisi sejajar atau setara antara perempuan dan laki-laki, adanya penghormatan pada perempuan, dan memanusiakan perempuan serta non-diskriminasi. Perempuan harus sejajar dengan laki-laki dan bisa mengaktualisasikan rasa kebangsaannya. Perjuangan kita dalam menuju kesetaraan dapat dimulai dari memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menyuarakan dan didengar pendapatnya, dimulai dari lingkup terkecil sekalipun, yaitu keluarga. Akan sangat baik jika perempuan tidak hanya didengar pendapatnya, tetapi juga diberikan kesempatan untuk menempati posisi strategis atau bahkan menjadi pemimpin. Ada cara-cara sederhana yang dapat dilakukan, seperti pelibatan pendapat perempuan di dalam pembuatan keputusan di dalam rumah tangga, lingkungan bermasyarakat, organisasi pemerintahan terkecil maupun tempat kerja. Meskipun dengan cara sederhana, jika dilakukan bersama-sama dan terus-menerus, dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat sehingga terbentuk konstruksi sosial yang akan berpihak pada kaum perempuan. Hadirin serta undangan yang berbahagia, Ibu mempunyai kewajiban untuk menumbuhkan dan mendidik generasi baru yang saling menghormati, mampu dan sanggup berbagi antara laki-laki dan perempuan, bersikap positif dan produktif, serta memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa dan negara. Saya berharap perayaan kemerdekaan tahun ini dapat dijadikan momentum membangun masyarakat untuk lebih peduli kepada sesama, karena nilai ini sangat penting terlebih di tengah pandemi yang sudah lebih setahun ini mendera bangsa. Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Persekutuan Doa Oikumene Adela yang telah mengadakan ibadah syukur memperingati 77 tahun kemerdekaan Indonesia dengan mengangkat tema peran perempuan dalam kemerdekaan, menjadi momen untuk mendorong bangkitnya semangat perempuan untuk terus berkarya dan menginspirasi lingkungan sekitarnya. Perempuan dengan sejati dirinya yang memahami peran dirinya sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat yang dapat memberi manfaat bagi kehidupan. Perempuan Indonesia yang sadar kodrat namun tak lupa hak-hak yang dimilikinya sejak lahir sebagai manusia dengan peran kemanusiaannya. Mengakhiri sambutan ini, marilah kita selalu menjaga semangat nasionalisme untuk mempertahankan kemerdekaan. Marilah kita berupaya menjadikan Indonesia sebagai negara yang aman, damai, dan selalu menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Dan mari membuka hati dan peduli kepada sesama. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77, mari doakan bersama agar pandemi COVID-19 ini bisa segera teratasi sehingga umat bisa kembali dalam kehidupan normalnya. Jakarta, 26 Agustus 2022, Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan, Nyonya Erni Cahyokumolo. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Naida Yuda atas sambutannya. Semoga menjadi semangat bagi ibu-ibu PDW Adriela dan seluruh pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan dalam mengisi kemerdekaan melalui peran perempuan baik dalam keluarga, pekerjaan, masyarakat, bangsa, dan negara. Sebelum Ibu Naida dan ibu-ibu lain mungkin melanjutkan kegiatan beliau dan meninggalkan ruangan Zoom ini, kita akan berfoto bersama yang akan dipandu oleh tim multimedia. Kami mohon kesediaannya, ibu-ibu. Baik, ibu-ibu, terima kasih. Saya mohon mungkin di sini ada yang belum membuka kameranya atau video yang ada di Zoom untuk dapat membuka kameranya agar kita bisa membagi momen ini bersama-sama, ibu-ibu. Baik, di sini saya lihat udah mulai membuka nih semua nih. Oke, saya hitung untuk room pertama, ibu-ibu ya. 3, 2, 1. Oke, kita lanjut ke room kedua. Saya hitung lagi. 3, 2, 1. Baik ibu-ibu, ternyata di sini pesertanya banyak juga. Ada room terakhir ya, room ketiga. Saya hitung. 3, 2, 1.
Baik Ibu-Ibu, terima kasih telah membuka kameranya dan terima kasih udah melakukan sesi potret bersama. Tuhan Yesus memberkati. Saudara Vino, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Naida. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan berikutnya. Ibu-ibu, mari kita bersiap untuk memulai ibadah kita. Kita akan bersaat teduh. Bapak dan Ibu yang terkasih, kemerdekaan adalah kasih karunia dari Tuhan kepada setiap insan, termasuk kepada para perempuan. Oleh karena itu, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kebebasan melakukan kehendak Allah dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Mari kita syukuri hari ulang tahun ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dalam persekutuan sukacita pada siang ini. Sebagai rasa syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia ke-77, kita akan bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap hikmat. Waktu demi waktu berlalu dengan cepatnya. Selaku perempuan Indonesia, bahkan selaku rakyat Indonesia, kita bersyukur karena diperkenankan lagi memaknai kemerdekaan sebagai panggilan iman dan anugerah bagi kita. Mari mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat bagi keluarga, gereja, bangsa, dan negara, terlebih bagi kemuliaan namanya. Ibu dan Bapak terkasih, mari kita mulai ibadah kita menundukkan kepala, kita berdoa. Bapak yang baik, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami menyatukan hati menaikkan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala penyertaan yang sempurna di dalam kehidupan kami masing-masing, hingga saat ini kami boleh bersekutu bersama, menaikkan syukur sebagai bangsa Indonesia, sebab Tuhan sudah menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa dan negara kami. Bapak yang baik, melalui ibadah ini kami rindu mendengarkan renungan firman-Mu ya Tuhan, sehingga itu menjadi kekuatan baru bagi setiap kami, perempuan-perempuan Indonesia, untuk melakukan bagian kami masing-masing, sehingga kehadiran kami di negeri Indonesia ini menjadi berkat, baik bagi keluarga, gereja, pelayanan masyarakat, dan seluruh lingkungan kami. Kami membawa di dalam kuat kuasa-Mu ya Tuhan, Roh Kudus-Mu memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, seluruh petugas yang akan melayani pekerjaan-Mu, dan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya, jemaat kami yang hadir Tuhan,
akan diberi kekuatan baru, yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang berbeban akan dilepaskan. Terima kasih Bapa, kami mohon ampun dosa pelanggaran kami, biarlah kami menjadi layak masuk hadirat-Mu, membawa puji-pujian bagi nama Tuhan dan menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama memuji kebesaran Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 1 ayat 1 dan 2, Pujilah Sang Pencipta. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergema. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Nats pembimbing diambil dari kitab Galatia, bab 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan huk perhambaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Stefri, kita kembali memuji Tuhan, Kidung Jemaat 336, Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Kami mengundang hambanya. Silakan Bapak. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, bersama-sama dengan ibu-ibu, orang yang percaya kepadamu yang ditugaskan Tuhan, baik dalam tugas pemerintahan maupun pendampingi suami dalam tugas pemerintahan. Terima kasih untuk kesempatan yang spesial ini, karena kami tahu bahwa Tuhanlah yang mengatur hidup kami, termasuk mengatur pertemuan kami yang sudah sedang berlangsung saat ini. Maknailah pertemuan kami dan ibadah ini melalui pembacaan dan perenungan firman Allah. Tuhan memberikan pencerahan kepada kami sehingga kami tidak hanya berhenti sampai pada memahami, melainkan mengalami
firman Tuhan, tuntunan Tuhan, arahan Tuhan, pencerahan dari Tuhan. Dari awal sampai akhir, Tuhan menyingkapkan firman-Mu, dan Tuhan melayani kami semua dengan kasih sayang-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Baik, Bapak-Ibu sekalian, Ibu-Ibu sekalian, mohon maaf, izinkan saya share materi saya. Ya, pertama-tama menyampaikan terima kasih kepada pengurus Ibu Dia Sompi dan semua pengurus Persekutuan Doa Ekumene Adriela. Ini juga termasuk mujizat saya di tahun 2022 ini. Kok bisa berada di antara ibu-ibu? Ini termasuk mujizat. Ya, terima kasih untuk komunikasi yang sangat baik terjalin dengan Ibu Dia Sompi dan juga dengan Ibu Femi. Baik, dalam waktu singkat kita bersama-sama membahas topik yang disiapkan oleh panitia, oleh pengurus, peran perempuan dalam kemerdekaan. Kita membahasnya berdasarkan Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Ya, Amsal 30, mohon maaf. Amsal 30 ayat 10 sampai 31, itu kesalahan saya. Dalam kaitan dengan ibadah syukur, perayaan peringatan 77 tahun kemerdekaan RI. Bapak Ibu, kita akan membaca, ibu-ibu sekalian, kita akan membaca teks yang cukup panjang, tapi saya memang komitmen untuk membacanya lengkap. Demikian firman Tuhan. Amsal pasal 30, saya mulai baca ayat 1. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Perhatikan yang saya garis bawahi. Ibunya kepadanya. Perkataan Raja Masa diajarkan oleh ibunya. Ibu diajar oleh Raja, diajar oleh ibu. Sama juga lah Jokowi kan diajar oleh ibu. Semua kita diajar oleh itu istimewa. Next, ayat 10 langsung lompat ya. Istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Wow, dia lebih berharga daripada permata. Ya, hati suaminya percaya kepadanya, suami tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Wow, setia sekali sepanjang umur. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Mohon maaf ya, ini bahasa prosa. Prosa. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari, pelitanya tidak padam, tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju, untuk seisi rumahnya aman semua, berpakaian rangkap sekalipun salju. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, kain ungu pakaiannya. Ya, suaminya dikenal di pintu gerbang kalau duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Wow, ia tertawa tentang hari depan. Ia nggak khawatir tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Suaminya pula memuji dia. Oh, banyak wanita telah berbuat baik, kata suaminya. Tetapi engkau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya, kepada perempuan, bagian dan hasil tangannya
biarlah perbuatannya memuji Dia. Biarlah perbuatannya memuji Dia di pintu-pintu gerbang. Amin. Terpujilah Kristus yang telah berfirman. Bapak Ibu sekalian, saya ajak kita memulai dengan percakapan. Ya, mohon maaf jika ada kata-kata saya yang agak terus terang. Ya, karena pendeta harus terus terang. Ya, dan kalau ada kata-kata tersebut tidak sesuai, ya mohon dimaklumi, bukan diampuni. Karena saya berusaha untuk bicara apa adanya. Sama juga lah dengan Pak Sompi. Apa adanya, ngomong ya. Begini, klarifikasi dulu. Tema yang diberikan, peran perempuan dalam kemerdekaan. Kalau kita melihat hal ini secara historis, berarti peran demi terwujudnya kemerdekaan. Selama 350 tahun Belanda menjajah kita, maka kita melihat itu peran-peran ibu-ibu lah, peran wanita, peran-peran perempuan seperti R.A. Kartini, Cut Nyadin, dan seterusnya, Dewi Sartika, Marta Christina Tiahu, dan seterusnya. Nah, itu namanya the past. Peran perempuan pada masa lalu. Kalau kita melihat tema ini dalam pengertian historis, tapi kan kita bicara mengenai kekinian. Namun, tema peran perempuan dalam kemerdekaan, kalau kita melihat kita sedang dalam kemerdekaan, bukan nanti merdeka, melainkan sedang dalam kemerdekaan, maka disinilah ini berbicara mengenai diri kita. Berbicara mengenai kita, peran kita. Bukan peran R.A. Kartini, bukan peran lagi Cut Nyadin long time ago, but our time, waktu kita today. Peran perempuan dalam kemerdekaan. Wah, saya akan mengejutkan Bapak Ibu dengan Ibu-ibu sekalian dengan pernyataan demikian. Nah, bertolak dari nats pengantar yang dibacakan oleh Ibu Femi tadi, Galatia pasal 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ibu sekalian, teks ini menstimulasi saya, minimal saya. Kalau ibu-ibu juga terstimulasi, ya syukur. Oke, ya, sebagai negara state building, Indonesia memang sudah merdeka sejak 77 tahun yang lalu. Tepatnya pada peristiwa proklamasi, betul. Namun pertanyaan saya demikian, bertolak dari Galatia pasal 5 ayat 1. Apakah Indonesia benar-benar telah merdeka? Mari jujur, saya pendeta apa adanya. Apakah telah merdeka? Secara state building, secara kenegaraan negara, yes, merdeka kita dari penjajahan. Tetapi secara bangsa, nation building, apakah kita sudah benar-benar bebas dari rantai, dari kuk perhambaan, dari sejumlah kasus rantai, dari sejumlah kasus perhambaan? Saya masih melihat dan membaca banyak perempuan yang masih terantai karena tidak berpendidikan di kampung-kampung, di daerah-daerah. Banyak rantai yang mengikat perempuan. Ya, ibu-ibu sekalian sudah bersyukur, sudah bebas. Tapi kita harus sadar bahwa banyak perempuan di daerah-daerah yang terikat, terantai oleh aturan-aturan adat istiadat, oleh keluarga yang picik, papa mamanya yang cara pikir kerdil, dan apalagi dengan dogma agama seperti yang saya kemukakan demikian. Ya, Indonesia disebut sebagai bangsa adalah merujuk pada semua orang. Yang namanya bangsa, semua orang. Ya, itu namanya nation. Yaitu orang-orang yang berbeda latar belakang agama, budaya, etnis, bahkan gender. Ya, laki-laki dan perempuan masih menindaklanjuti apa yang sempat saya singgung sebelum ini. Masih banyak perempuan yang sengaja memenjarakan dirinya. Bahkan dipenjarakan oleh orang tuanya. Dan yang sangat tragis, dipenjarakan oleh suaminya. Dan yang sangat memalukan, dipenjarakan oleh pendeta. Pendeta melarang perempuan untuk terlibat dalam
tugas-tugas gereja tertentu. Masih banyak gereja yang tidak mempendetakan perempuan, hanya laki. Ya, ini kan fakta. Ya, nah sekarang Indonesia sebagai bangsa apakah benar-benar telah merdeka? Menurut saya diantaranya ya, walaupun banyak pahlawan perempuan, tokoh-tokoh perempuan, seperti Bapak Ibu-ibu sekalian, tokoh-tokoh perempuan Indonesia sekarang, ada juga ilmuwan perempuan, pilot perempuan, politisi perempuan, sopir taksi perempuan, ya, ada juga petinju perempuan. So, nggak ada lagi ruang khusus, semua sama, gendernya sama. Gender berbeda, tapi hak dan posisi, peran, ability sama semua. Kan selama berabad-abad kan dipenjarakan oleh sejumlah dogma agama, oleh budaya tertentu dan sebagainya. Namun, menurut saya, perjuangan kaum perempuan keluar dari penjara belum berakhir, belum berhenti. Mari jujur dengan kenyataan Indonesia. Ya, memang sudah banyak tokoh, banyak pahlawan perempuan. Tapi menurut saya belum 100%. Ya, belum merata juga. Not only belum 100%, but also belum merata. Masih banyak daerah-daerah yang perempuan-perempuannya terpenjara. Ya, kita bisa bicara lebih lanjut. Ibu-ibu sekalian, masih banyak perempuan yang terpenjara oleh budaya, suku, aturan komunitas, bahkan dogma agama. Nah, selain itu masih juga melekat ya label-label seperti ini. Hanya penjaga rumah, itu tidak bisa dipungkiri kok. Ibu-ibu yang ada di Zoom ini ya tidak lagi, tetapi masih melekat label-label penjaga rumah, sepanjang hari jaga rumah, seperti security. Kasihan sekali. Saya betul-betul kalau melihat wanita, lihat ibu saya hanya dianggap penjaga rumah, bagi saya ini satu ketidakadilan. Dan bahkan di KTP yang sangat menyedihkan. Ibu pekerjaannya apa? Tidak ada pekerjaan. Coba jujur, berapa puluh tahun Indonesia tidak jujur pada perempuan? Kenapa? KTP ibu-ibu tanpa pekerjaan. Apa mengurus suami dan istri, mengurus suami dan anak mertua, nggak punya pekerjaan? Dosa bangsa Indonesia. Karena sempat di KTP Bapak Ibu, ibu-ibu yang bukan pegawai negeri dianggap tidak punya pekerjaan. Ini kan ketidakadilan. Ya, harus marah kita. Saya laki-laki marah kok. Kalau tidak marah ada gangguan jiwa itu. Sorry, inilah saya bilang ngomong apa adanya. Ada lagi label kaum yang dimadu. Mohon maaf, nggak ada pria dimadu. Ini kan satu pendiskriminasian. Dan masih memandanglah perempuan seperti itu pelayan seks suami, pelayan seks laki-laki. Ya, itu saya sudah minta maaf kalau saya terlalu terus terang ya. Pengasuh anak, ya, hidup untuk anak, mati-matian untuk anak, rela mati dan sakit untuk anak, pembersih rumah dan pakaian suami anak-anak. Kasihan sekali. Pemasak makanan dan untuk keluarga, juga pembelanja keperluan keluarga. Dan masih ada 10 kebohongan tentang wanita. Ya, anak saya menulis buku tentang keistimewaan wanita Kristen dalam perspektif teologis. Dan di dalamnya dia awali dengan ulasan 10 kebohongan tentang dan terhadap wanita. Ini harus dibongkar dan diselesaikan mulai dari gereja. Sebab gereja juga tertentu banyak kali memenjarakan wanita, dan masih banyak gereja yang melarang wanita untuk ditabiskan jadi pendeta. Itu fakta. Nah, Bapak-Ibu sekalian, padahal harus diakui dan disadari bahwa perjuangan perempuan lebih berat daripada perjuangan laki-laki. Saya bukan pembela perempuan. Saya pembela kebenaran. Ya, let me tell you, perjuangan perempuan jauh lebih berat daripada perjuangan laki-laki. Apa buktinya, Pak Stefri? Mengapa demikian? Nih, karena dalam konteks perjuangan kemerdekaan, laki-laki Indonesia kan musuhnya hanya satu. Siapa? Belanda. Ya, ini sejarah ya. Tapi musuh perempuan 3. 1, Belanda penjajah. 2,
kaum laki-laki yang melihat perempuan itu ya secara superior, ya tidak bisa dipungkiri waktu perjuangan merebut kemerdekaan, laki-laki membatasi perempuan, dan itulah perjuangan perempuan lebih berat lagi. Dan yang ketiga, sesama perempuan yang inferior. Maka saya katakan, musuh perempuan itu lebih banyak daripada musuh laki-laki. Ya, itu tidak bisa dipungkiri. Ayo debat dengan saya kalau mau tidak puas. Ya, khususnya laki-laki. Laki-laki kan musuh Belanda saja. Tetapi perempuan musuhnya satu, orang tua, mama, papa. Jangan perang, jangan pergi. Kamu perempuan, kamu masak, kamu mana masak macak. Sorry ya. Pokoknya mana masak macak, wes sempurna. Ini kan penjajahan. Dan itu yang dihadapi oleh perempuan. Ditambah dengan perempuan yang terpenjara. Sudahlah, terimalah nasib kita di bawah telapak kaki laki-laki. Itu kan, sorry to say like this. Oke. Nah, beban mental dan juga fisik perempuan jauh lebih berat menanggung beban mental dan fisik ketimbang laki-laki. Ayo kita lihat daftar. Dianggap kaum lemah, objek kekerasan laki-laki diremehkan, banyak tekanan, terhambat. Kalau terlambat menikah, diomongin. Tidak menikah, diomongin. Tidak melahirkan, diomongin. Hanya melahirkan perempuan, diomongin. Kasihan sekali nih perempuan mamaku itu. Ya, coba ini melekat pada masyarakat sampai sekarang ini. Ya, lalu juga mengambil resiko hamil. Memang hamil satu sisi kebanggaan, sisi lain juga capek dan sakit, beresiko kematian. Ini laki-laki harus buka telinga. Sebenarnya ibu dia yang dengan khotbah ini laki-laki, jangan ibu-ibu. Ya, sering diancam. Kalau kamu ini tak tinggalkan kamu, tak ceraikan. Ya, ini sering diancam. Lalu banyak terluka karena sisi gelap suaminya. Banyak terluka. Sering tersiksa oleh kelakuan buruk anak-anaknya. Jarang bapaknya diperlakukan kasar oleh anak-anaknya. Biasanya ibu-ibu yang diperlakukan kasar oleh anak-anaknya. Mari kita bicara yang real, yang sesungguhnya. Kaum yang paling banyak dikhianati suami, paling cepat ditinggal mati suami, karena memang ibu-ibu walaupun memang kelihatannya begitu, tapi panjang umur. Ini hasil penelitian ilmuwan Jepang bahwa tingkat panjang umur perempuan lebih lebih lama daripada laki-laki. Maka itu laki-laki cepat mati memang susah ibu, dan yang gampang menikah ulang itu kan laki-laki. Perempuan ada, bukan salah sih, tapi jarang, sedikit lah, lebih sedikit dari laki-laki. Nah, bekerja lebih berat, ngurus suami, ngurus anak-anak, ngurus mertua, ngurus rumah, ngurus makan, ngurus pakaian, ngurus kerja kantor lagi. Suami kan hanya kantor. Suami-suami, sadarlah kau kecil, nggak berarti. Dibandingkan dengan ibu-ibu, mari hormatilah kaum perempuan. Kerjanya multifungsi, multi tempat. Dan kita hanya kantor kok. Sorry ya, mari kita jujur. Nah, bertolak dari ini, saya mengajak kita memperhatikan, memperjuangkan dan merebut kemerdekaan lebih singkat waktunya. Lebih ringan perjuangannya dibandingkan dengan mempertahankan kemerdekaan. Itu poin yang saya singgung tadi. Nah, gini, boleh jadi jumlah rakyat Indonesia yang gugur waktu melawan Belanda selama 350 tahun. Boleh jadi lebih sedikit yang gugur dibandingkan dengan mempertahankan kemerdekaan selama 77 tahun. Ini perlu riset. Ya, perlu riset. Selama 77 tahun, berapa saja anak bangsa mati dibunuh oleh sesama anak bangsa. Ya, mulailah dari PKI, DITI, pemberontakan Permesta, Andi Asis, perang antar suku, dan seterusnya. Maybe jumlah rakyat Indonesia yang gugur lebih banyak selama 77 tahun daripada 350 tahun. Apa artinya? Berarti mempertahankan kemerdekaan itu jauh lebih berat daripada merebut kemerdekaan. Nah, karena itu setelah kemerdekaan dituntut peran semua rakyat Indonesia, termasuk peran perempuan Kristen Indonesia dalam hal apa? Mempertahankan
menjalankan atau mengisi kemerdekaan. Mari kita simak, Bapak Ibu sekalian, Ibu sekalian. Kemerdekaan satu bangsa dimulai dari kemerdekaan satu keluarga. Ini my ideal. Kemerdekaan satu bangsa itu dimulai oleh kemerdekaan satu keluarga. Dan kalau kita perhatikan, berdasarkan Amsal 30 ayat 10 sampai 31, kemerdekaan satu keluarga dimulai oleh peran seorang perempuan yang berstatus istri dan atau ibu serta pekerja. Ya, pelayan gereja lagi. Wow. Mari kita simak. Dalam waktu singkat ini, kita gali Amsal 30 ayat 10 sampai 31. Kita temukan mutiara-mutiara tentang perempuan. Yang pertama, dari Amsal 30 kita menemukan karakter perempuan yang dapat diandalkan. Apa? Satu, perempuan yang saleh. Dalam ayat 10, istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Kata cakap ini dalam terjemahan Inggris namanya virtues atau saleh atau beriman. Nah, istri yang saleh, istri yang beriman, istri yang cakap imannya, istri yang beriman sangat berharga, lebih daripada permata. Ini bicara mengenai karakter spiritualitas, karakter rohani seorang wanita, seorang perempuan. And this is the first. Ini yang pertama. Lalu dibarengi dengan yang kedua, perempuan yang dipercaya dan yang menguntungkan suaminya. Ayat 11. Hati suaminya percaya kepadanya. Tenang ya. Suami tenang, kenapa? Percaya dan suaminya tidak berkekurangan keuntungan. Profitable. Oh, selalu not only suami tidak hanya tenang, tapi senantiasa dia menguntungkan. Istri yang menguntungkan. Ini bukan hanya keuntungan ekonomis, tapi keuntungan damai, ketenangan, sehingga kinerjanya pun maksimal. Bagi saya bukan hanya isapan jempol. Orang berkata di belakang suami yang gagah ada perempuan yang hebat. Bukan isapan jempol itu. Itu benar. Di belakang suami yang berprestasi ada seorang istri yang tahan banting, yang hebat. Dan yang ketiga, perempuan yang baik dan setia. Diungkapkan dalam ayat 10-12, ia berbuat baik kepada suaminya. Bukan karena apa-apa. Berbuat baik itu jangan ada reason. Why? Why? Mengapa kau berbuat baik? I have no any reason. Why? Because inilah karakter saya. This is my character. Ya. Dan tidak berbuat jahat sepanjang umur suaminya. Ini bahasa puitis ya, paralelisme. Yaitu setia berbuat baik. Bukan berbuat baik pada menjelang terima gaji. Sorry. Berbuat baik sepanjang hidupnya. Ia mendampingi dan didampingi. Jangan hanya bicara. Ibu-bu, saya kurang setuju loh. Kalau ibu-bu pendamping suami. Enggak lah. Saya juga pendamping istri kok. Itu tidak fair. Tidak fair. Mari kita rombak paternalistik yang bengkok. Saya ini juga pendamping istri. Bukan hanya pendamping suami. Mari kita kikis. Dan saya harap PD Okumene Adriela ini makin kritis secara benar, secara filosofi kebangsaan Indonesia dan secara teologis Kristen. Oke, next. Singkat lagi. Yang kedua, not only memiliki karakter yang tadi digambarkan 3 karakter tadi, tetapi kompetensi. Kompetensi perempuan yang berperan multi peran. Mari kita perhatikan. Perempuan karir yang rajin dan manajerial, namun tetap peduli keluarga. Ayo, mari kita baca teksnya. Ya. Ia mencari bulu domba dan rami, senang bekerja dengan tangannya sendiri. Ia serupa kapal-kapal saudagar dan jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun masih malam. Dia ini pedagang, dia ini pebisnis, wanita karir. Tapi lihat, dia menyediakan makanan untuk rumahnya. Dia menyediakan makanan untuk rumahnya. Masih bangun masih
pagi-pagi benar itu, masih malam, udah bangun, rajin banget, ya, lalu menyiapkan makanan untuk keluarganya, tetapi juga berbisnis. Ini namanya keseimbangan. Seorang perempuan itu memiliki balance antara kompetensi di luar dan kompetensi di dalam. Nah, dia juga mampu memanage pekerjaannya, ia membeli ladangnya yang diingininya. Wow, dia proaktif, inisiatif, dan juga dia dari hasil tangannya sendiri dia menanam kebun anggur, ditanaminya. Ini apa? Ini gambaran apa? Seorang perempuan yang multi capacity and multi peran. Not only dalam keluarga, tapi also di masyarakat. Yang kedua, perempuan yang terampil mengelola keuangan. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tetap tidak padam. Wow. Dia bisa tidur, tapi pelitanya tetap tidak padam. Apa artinya? Saya jelaskan. Tangannya ditaruhnya di jentera dan jari jemarinya tetap memintal. Apa artinya? Tidak pernah berhenti mengelola keuangan. Tidak pernah berhenti mengelola keuangan. Dan itu yang digambarkan oleh saya sini. Demikian. Pendapatannya menguntungkan. Ini income. Keuangan terus bertambah. Pelita tetap tidak padam. Terus bertambah. Karena dia mampu memanajemen ini. Lalu yang ketiga, keuangannya dinamis. Tidak mati. Jari jemarinya memintal. Terus. Artinya apa? Seorang perempuan yang cerdas, yang cakap mengelola keuangan pribadinya, keluarganya. Ya, inilah kompetensi perempuan. Yang ketiga, perempuan yang peduli dengan orang-orang susah, pejuang keadilan, wong cilik. Ya, peduli. Itu terukir dalam ayat yang ke-20. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Boleh jadi PD Okumene ini mulai memikirkan memberi bantuan terhadap perempuan-perempuan yang tidak mendapatkan keadilan karena tak berdaya. Tidak mendapatkan keadilan. Ini yang Tuhan kehendaki. Kita bukan ahli hukum, tapi kita bisa menjadi pendukung orang-orang yang lemah. Dan ini perempuan yang luar biasa. Alkitab bukakan perempuan yang peduli dengan orang-orang susah. Ya, baik yang dekat dengan kita, seperti presentasi PD Adrila ini tadi, mengunjungi keluarga yang berduka dan yang susah. Tapi boleh juga memikirkan ada perempuan-perempuan yang perlu dilepaskan dari penjara. Ya, yang keempat, perempuan yang sangat peduli dengan keselamatan dan kenyamanan keluarganya. Coba perhatikan ayat 21 dan 22. Ia tidak takut kepada salju. Untuk seisi rumahnya berpakaian rangkap. Wah, dia prepare. Dia tidak takut dengan musim berganti, tahun berganti. Nanti setelah pensiun bagaimana? Nggak takut dia. Nggak takut. Kenapa? Dia prepare semua, dia wise, dan dia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, kain ungu pakaiannya. Apa artinya? Dia bicara, ini bukan soal kemegahan, tapi kenyamanan dan kehormatan. Dia melihat keluarga dengan kenyamanan, tidak hanya safety, tidak hanya salvation, tapi juga rasa aman, nyaman, serta hormat. Itulah peran beliau, peran perempuan. Yang kelima, perempuan yang menjaga kehormatan nama baik suaminya. Itu diungkapkan dalam ayat yang ke-23. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Itu pintu gerbang itu entah di pengadilan, tempat pengumuman, tempat public square itu apa artinya? Terhormat oleh lapisan luas. Dan kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri, dia dikenal. Apa arti? Suaminya. Kenapa? Karena ditopang oleh figur istri yang mendukung dan menjaga kehormatan keluarga dan suaminya. Yang keenam, perempuan yang berpenghasilan dan tidak khawatir akan hari esok. Ini kompetensi dia. Ya, ia membuat pakaian dari lenan, menjualnya. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan.
dan ia tertawa tentang hari depan. Nggak khawatir. Mau pensiun pun nggak khawatir. Mau apapun, mau ganti pun, suami kita mau diganti jabatannya, is okay. Nggak langsung, oh mama mia, nggak perlu, tenang saja. Tertawa dia. Kenapa? Dia di pihak Tuhan dan Tuhan di pihak dia. So don't worry about it. Ya, ini yang menggairah. Ini perempuan yang dinamis, perempuan yang beriman. Dan yang berikut terakhir, perempuan yang berperan sebagai pendidik keluarga dan masyarakat. Perhatikan ayat yang ke-26 dan 77. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Ini hikmat ini bukan pengetahuan saja. Ini ilmu tingkat tinggi, hikmat. Ini bicara mengenai satu integrasi antara pengetahuan, perilaku, filosofi, dan iman. Tidak ada hikmat tanpa iman. Nggak mungkin. So, bersyukurlah Bapak, Ibu-Ibu sekalian, ada gereja, ada persekutuan ekumenik ini satu proses mengalami hikmat. Lalu juga pengajarannya lemah lembut. Apa artinya? Model. Pendidikannya pendidikan model. Memang ibu adalah model pendidikan bagi anak-anak. Bahkan bukan hanya bagi anak-anak. Saya terus terang, saya menulis buku tahun 2015. Saya menulis bahwa istri saya adalah pemimpin informal saya. Banyak hal di mana saya dipimpin Tuhan melalui istri saya. Ya, saya menulis buku dan bersama istri tentang teologi pernikahan suami istri, pernikahan Kristen di tengah badai. Ada. Ya, kalau mau tertarik, ada di buku di Immanuel, toko buku Immanuel. Oke. Nah, akhirnya ada penghargaan kepada perempuan yang berkarakter mulia, berperan multi kompetensi, ada reward. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Wow. Ini kalimat yang menyentuh hati saya. Anak-anaknya bangun berkata happy mama. Kenapa? Karena perannya. Lalu suaminya memuji dia, bukan memaki dia. Memuji dia. Ada reward dari keluarga. Ya, dan bagi saya Bapak Ibu, penghargaan dari keluarga lebih tulus daripada di luar keluarga. Ya, lalu berikut. Banyak wanita, kata suaminya begitu demikian, banyak wanita telah berbuat baik, tetapi engkau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, kecantikan sia-sia, tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Apalagi molek. Kalau nggak takut Tuhan, ya welek bukan molek. Tapi kalau takut Tuhan, molek. Ya, berilah kepadanya bagian dan hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang, public area. Wow, artinya pengaruhnya berimpact luas di pintu-pintu gerbang. Pengaruhnya not only menjadi pribadi yang luar biasa dalam keluarga, tapi ternyata juga menjadi pribadi yang berdampak luas di luar, di masyarakat, dan di bangsa. Akhirnya, kesimpulan. Peran perempuan dalam kemerdekaan, saya simpulkan demikian. Bersumber dari imannya. Itu ayat 30-31. Takut akan Tuhan. Lalu berakar pada karakternya. Karakter yang terpuji. Pada ayat yang ke-10, 11, 12. Dan bertumbuh melalui multi kompetensinya. So don't stop to improve yourself. Bertumbuh, terus bertumbuh. Lalu berbuah melalui peran multi perannya. Berbuah melalui multi perannya. Ya, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam mendidik, dalam memberi perhatian kepedulian sosial, peduli dengan orang susah, multi peran, maka kemerdekaan terwujud, Bapak Ibu. Ini kemerdekaan terwujud apa? Kemerdekaan dirinya terpenuhi. Dia mengalami kemerdekaan dirinya. Perempuan yang merdeka dengan dirinya.
lalu kemerdekaan keluarganya, kemerdekaan anak-anaknya, kemerdekaan dunia kerjanya, kemerdekaan gerejanya, dan kemerdekaan bangsanya. Amin. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Dr. Stefri, untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Sedikit kami simpulkan, untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan perempuan yang masih belum selesai, diperlukan perempuan-perempuan Kristen yang terus mengembangkan karakter dan kompetisi multiperannya dengan berpegang pada firman Tuhan, dan kita akan menjadi berkat bagi keluarga dan sekitar kita. Terima kasih Bapak Pendeta, Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Kita akan membawa doa syafaat dan syukur kita yang akan dipimpin oleh hambanya. Kami mohon kesediaan Bapak Pendeta Stefri untuk membawa kita dalam syafaat dan doa syukur. Ya, baik. Baik, Ibu-ibu sekalian, saya mengajak kita bersama-sama menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita awali dengan syukur. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau kembali menyapa kami dengan firman-Mu. Karena Engkau mengasihi kami, maka Engkau berfirman kepada kami. Bapa, kami bukan orang-orang hebat, tetapi orang-orang yang rindu mengalami firman-Mu. Karena firman-Mu pelita bagi kami, firman-Mu kekuatan kami, firman-Mu petunjuk hidup kami, khususnya panggilan-Mu atas kami sekalian sebagai warga negara Indonesia, di mana kami dipanggil untuk mempertahankan dan melanjutkan perjuangan dengan cara mengisi kemerdekaan dengan peran-peran kami yang konstruktif, peran-peran kami yang membangun, peran-peran kami yang menyejahterakan bangsa, peran-peran kami yang mendukung pemerintah, peran-peran kami dalam segala sektor. Tuhan, terima kasih, termasuk peran kami kaum perempuan, bukan hanya sebagai pendamping suami, tapi sebagai pribadi yang utuh di mata Allah, yang ditugaskan oleh Tuhan menyertai suami dan disertai oleh suami, menyertai anak-anak, dan juga berperan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah tempat kerja, di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan, terima kasih banyak. Bersama dengan PD Okumene Adriela, kami berdoa dan bersyukur. Engkau telah memakai persekutuan doa Okumene ini menjadi alat Tuhan yang sangat berarti bagi, tidak hanya bagi ibu-ibu, melainkan bagi komunitas, bagi keluarga, bagi tempat dunia kerja, bagi bangsa Indonesia, dan bagi orang-orang yang tak berdaya bahkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan berkati pembinaan-pembinaan iman yang dilaksanakan di sepanjang tahun 2022 ini. Juga berdoa untuk paduan suara, kegiatan bakti sosial, kepedulian kepada orang-orang tertentu. Tuhan terus memakai PD Okumene Adriela ini Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan berkati pengurus dan semua anggota yang dalam keadaan sakit, khususnya bersama dengan Ibu Ivon yang dalam proses penanganan sakit. Kami berdoa Tuhan, kasih karunia Tuhan begitu besar bagi Ibu, juga bagi suaminya dan bagi keluarga yang mendampingi Ibu. Kami melihat ada kekuatan khusus dari Tuhan untuk Ibu Ivon. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah orang yang Engkau adalah pribadi yang paling dekat dengan Ibu Ivon pada masa-masa seperti ini. Tuhan topang terus, Tuhan nyatakan kuasa-Mu dan kasih-Mu Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau. Memberkati juga pengurus-pengurus yang lain yang dalam kesulitan, dalam tantangan ekonomi, tantangan kesehatan, anak-anak mereka, tugas-tugas dari suami mereka, Tuhan memberkati, bahkan tugas mereka sendiri di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara. Kami berdoa khususnya untuk Ibu Erni Cahyokumolo yang menerima keputusan Tuhan, di mana suami dipanggil Tuhan, dan kami mengaku ini keputusan-Mu, tidak seorang pun yang mengganggu-gugat,
Dan kami berdoa Tuhan, penghiburan, kekuatan dialami terus oleh ibu dan keluarga besar. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami di segala bidang. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, semua menteri di kabinet ini, dan semua pejabat-pejabat, semua pelayan-pelayan, pemimpin pelayan, gubernur, wali kota, bupati, sampai lurah. Tuhan, Engkau terus menjaga hati mereka sebagai memiliki hati Pancasila dan hati yang berperi kemanusiaan, hati yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Memberkati juga kesehatan bangsa Indonesia yang masih menangani COVID-19, pandemi COVID-19. Tuhan menolong. Bahkan cacar monyet yang sedang merebak sudah masuk ke Indonesia. Tuhan tolong pemerintah dan semua rakyat untuk responsif dan antisipatif terhadap masuknya cacat monyet yang baru saja meresahkan masyarakat. Tuhan tolong juga agenda bangsa kami, agenda politik untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, bahkan pemilihan kepala daerah pada tahun 2024. Tuhan menolong sehingga tidak terjadi kekacauan, semuanya run well, dan juga kami berdoa Tuhan, pemerintah, baik oknum-oknum maupun lembaga, dalam koordinasi keserasian, dalam penyelenggaraan negara, dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk memberkati presiden kami, dan juga wakil presiden, para menteri, para pimpinan kami mengelola ekonomi bangsa Indonesia di tengah-tengah situasi ekonomi dunia yang tidak menentu. Tuhan menolong, bukan hanya bangsa Indonesia, tapi juga bangsa-bangsa lain yang sedang bergumul karena ditimpa kesulitan oleh karena dampak perang Ukraina dan Rusia. Tuhan, damaikanlah kedua bangsa ini. Bahkan ketegangan antara China dan Taiwan. Tuhan, kami berdoa supaya tidak berlanjut pada perang. Kami mohon Tuhan, Engkaulah yang menciptakan damai. Tuhan, pakai semua PBB, pakai pemimpin-pemimpin bangsa untuk sadar tidak egois, tidak angkuh, melainkan demi kesatuan, demi kedamaian dunia, merendahkan diri dan menahan diri. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua anggota PD, pengurus, dan PD Oikumene Adriela. Masih apapun yang menjadi pokok doa, pergumulan, kerinduan, Tuhan, Engkau menjawab, Engkau mendengar, Engkau bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan kami menyampaikan permohonan-permohonan kami ini. Karena itu permohonan kami ini kami akhiri dengan doa bersama yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu dan juga kepada kami sekalian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tetap bersemangat mengisi perjuangan kemerdekaan ini. Kita menaikkan pujian Indonesia bagi kemuliaan-Mu sebagai doa kita bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia.
suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, oh Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayatnya yang ke-8, yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Ibu-ibu dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening yang tertera pada layar, rekening BCA atas nama Ibu Rukmini, Bendahara PDO Adriela. Mari kita bernyanyi bersama-sama Kidung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, laut
Ibu-ibu, mari kita satu dalam doa untuk persembahan kita pada siang hari ini. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan yang kami berikan ini tidak sebanding dengan pengorbananmu. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah dapat memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Sebelum mengakhiri ibadah ini, mari kita bersyukur dengan menyanyikan NKB 188 Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di rumah Bapa sorga yang bakal. Kami mengundang Bapak Pendeta Dr. Stefri untuk membawa kita di dalam doa pengutusan dan berkat. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai ibu-ibu sekalian dalam tugas panggilan di tengah-tengah keluarga, masyarakat, gereja, dan bangsa dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam
Ibadah kita telah selesai, mari kita bersyukur dengan mengambil saat teduh. Baik, Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama persembahan pujian Adriela Choir dengan lagu Untukmu Indonesiaku. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia.
Demikian tadi rangkaian ibadah syukur kita yang telah selesai. Kiranya kita dapat menjadi perempuan-perempuan pelaku firman yang mengisi kemerdekaan ini menjadi berkat dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dirgahayu 77 tahun Indonesia Merdeka. Selanjutnya, sebelum Bapak Pendeta Dr. Stefri, karena kami mengetahui kesibukan Bapak yang luar biasa, meninggalkan ruang Zoom ini, mohon izin Bapak untuk sekali lagi kita foto bersama. Mungkin tadi ada ibu-ibu yang belum hadir. Kami mohon kesediaan tim multimedia untuk memandu. Baik Ibu-Ibu, terima kasih. Sebelum kita masuk dalam pemotretan bersama atau foto bersama, mungkin ada yang belum membuka videonya, agar mohon untuk dapat dibuka agar kita bisa mengabadikan bersama. Baik, saya akan menghitung di room yang pertama. 3, 2, 1. Baik, kita lanjut ke room kedua. 3, 2, 1. Oke, terakhir room ketiga ya. Kita hitung 1, 2, 3. Oke Ibu-Ibu, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Vino. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Bapak Pendeta Dr. Stefri. Tuhan memberkati keluarga, pelayanan Bapak luar biasa.